Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillah ar-Rahman walidina wa masyayikhina wa alimina wa dawil qutl wa jibada'ana jami'al muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Sallallahu Syekh As-Sayyid Muhammad bin Abdul Karim Al-Qadiri Al-Hasani As-Saman Al-Madani wa ila ruhi Syekh Muhammad Al-Syad bin Abdullah Banjari wa ila ruhi Syekh Muhammad Kashf Al-Anwar wa ila ruhi Syekhina Murabbi Ruhina Syekh Al-Alim Al-Alam Al-Bila Muhammad Az-Zain Al-Mughani Anallahu Al-Karim Yadaka Syamar Rahman Al-Mawfira Al-Fatiha A'udhu Billahi Minasyaitan Ar-Rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Rabbi ighfir li wa liwalidayya wa li jami'il muslimin amin. Bina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Qala Allah ta'ala ala inna awliya Allah la khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun lahumul bushra fil hayatid dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimatillah dzalika wal fawzul 'adzim. Ya qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam inda dzikril awliya tanzilur rahmat. Bismillahirrahmanirrahim. Ahmadu man istafa min ibadi man syaa bil wilayah. Yani aku memuji akan Allah Subhanahu wa taala yang telah memilih ia dari segala hambanya akan orang yang dikehendakinya dengan dijadikannya sebagai waliullah. Wa khassasahu bihamdi asrarihi, yani menentukan ia akan dia untuk membawa akan segala rahasianya. Wa jadzabahu minhu ila bisabiqil inayah, yani dan ia menghampirkan akan dia daripadanya kepadanya dengan sebab terdahulu pertolongannya. Wa ashkuruhu an manna alaina bil imani bima ja'at bil anbiya wal awliya min asrari rabbaniyah. Yani aku bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa ia mengaruniai atas kami dengan mengimani barang yang mendatangkan dengan dia oleh para nabiullah dan segala waliullah daripada segala rahasianya yang bangsa ketuhanan. Jadi kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah menjadikan kita orang yang percaya atau beriman dengan Allah, beriman dengan Rasulnya, serta percaya dengan adanya wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Karena ada orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, tapi kada percaya dengan adanya wali. Ada juga orang yang percaya dengan adanya wali, tapi kada percaya dengan adanya karamat, bahwasanya wali itu ada mempunyai karamah. Jadi kita percaya dengan adanya wali dan percaya bahwa wali itu ada mempunyai keistimewaan atau mempunyai karamat. Syukur kepada Allah. Wa wafaqana li mutaba'ati sunnati mulbiyatis saniyah, yakni dan ia telah menolong kami untuk mengikuti akan jalan semua mereka itu yang terang lagi mulia. Jadi pertama kita wajib bersyukur kepada Allah karena kita dijadikan orang beriman, dan yang kedua kita wajib bersyukur kepada Allah karena Allah memberikan taufik atau memberikan pertolongan kepada kita sehingga kita bisa mengikuti daripada jalan mereka itu para nabi, jalan mereka itu para wali. Yang mana jalan para nabi dan para wali itu terang lagi mulia, tentunya orang yang mengikuti atau yang menjalani jalan mereka itu akan menjadi mulia. Wa usalli wa usallim ala man sajadahul malaku fi dhahri habis suri, yani dan aku memohonkan rahmat dan sejahtera atas penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sujud kepadanya segala malaikat sedangkan ia masih terkandung dalam tulang belakang ayahnya yang zahiri yaitu Nabi Adam alaihissalam, wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in bis sabilin nuri, yakni dan atas segala keluarganya dan sahabatnya dan
dan segala yang mengikuti akan mereka itu pada jalan yang nurani daripada amal yang soleh. Wa ba'du. Kemudian daripada itu, yakni setelah pengarang daripada atau penyusun daripada risalah ini membaca bismillah, alhamdulillah, kemudian salawat serta salam kepada Rasulullah, kata beliau, maka berkatalah Siddiq Al-Madani, Khalifah Sayyidi Sayyid Muhammad bin Abdul Karim Al-Qadiri Al-Hasani As-Samman Al-Madani. Hai segala saudaraku, manakala aku dengar dan aku lihat akan riwayat-riwayat daripada guruku daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya bermula pada ketika dibaca manaqib aulia Allah itu diturunkan oleh Allah beberapa rahmat atas orang yang membaca dan orang yang hadir mendengarkannya. Ini kata hadis Nabi bahwasanya ketika kita membicarakan atau menceritakan, membaca manaqib wali Allah Subhanahu wa taala, orang yang dikasih dan disayangi Allah Subhanahu wa taala, maka ketika itu akan menurunkan rahmat Allah, akan mendatangkan rahmat Allah. Jadi baik yang kita baca itu tentang daripada ilmu beliau, tentang daripada ibadah beliau, atau tabiat akhlak beliau, atau perjuangan orang-orang wali, lalu kita ceritakan, kita kisahkan, maka ketika itu turun rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka ujar guru, kalau kita ingin selalu berada di dalam rahmat Allah, maka sering-seringlah hadir di majlis manaqib, serta diiktiqadkannya dengan yakin hatinya bahwa orang itu benar-benar waliullah. Ini diantara syaratnya. Kalau kita ingin mendapatkan rahmat ketika kita mendengarkan pembacaan manaqib, maka hati kita wajib meyakini orang yang diceritakan itu atau orang yang dibaca manaqibnya itu adalah wali Allah Subhanahu wa taala. Dan aku lihat pula beberapa murid yang dahulu itu mengarang ia akan manaqib gurunya, serta dibacanya pada tiap-tiap tahun sekali. Jadi dasarnya beliau mengarang atau menyusun manaqib ini karena melihat akan mendengarkan, mengamalkan akan hadis Nabi, dan juga menuruti orang-orang dahulu itu juga mengarang akan manaqib guru beliau, serta dibacanya pada ketika wafatnya, serta membaca Quran dan tahlil dan bersedekah sekuasanya. Tetapi hendaklah bersama-sama dengan orang banyak. Maka tatkala aku dengar yang demikian itu, yakni riwayat yang tersebut itu, maka sukalah hatiku mengerjakan seperti yang demikian itu atas sekedar pahamku yang bebal ini. Ini kata beliau, maka aku ingin, maka suka aku ingin untuk membukukan, menyusun akan manaqib guru beliau, serta aku himpunkan akan setengah atau sebagian karamat guruku, yaitu Sayyidi Sayyid Muhammad Samman radhiyallahu anhu. Jadi yang diantara yang kita yakini, yang masyhur di kalangan kita, yang banyak kita baca manaqibnya di Kalimantan, kebanyakannya adalah membaca manaqib Syekh Samman. Kalau di Jawa kebiasaannya kebanyakannya orang membaca manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, daerah Jawa, yaitu Sayyid Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani, yang mana beliau adalah ahlu syariati wa tariqati wal haqiqah. Mereka ahli tentang ilmu syariat, tariqat dan hakikat, serta mengamalkan akan ilmu itu, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberi kepada Syekh atau kepada Syekh itu akan makam, akan kedudukan yang tinggi, yaitu kutub
yaitu menjadi wali kutub. Artinya wali kutub, artinya pemimpin para wali di kota Madinah pada waktu beliau adalah Syekh Saman, yaitu di dalam negeri Madinatul Rasul. Kemudian di antara tabiatnya radhiyallahu anhu itu yaitu kasih sayang ia kepada orang yang talibul ilmi dan kepada orang yang alim-alim dan orang yang saleh-saleh dan kepada segala orang-orang fakir dan miskin. Nah, ini di antara tabiat kebiasaan atau sifat orang wali itu adalah bersifat kasih sayang secara umum kepada seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala disayanginya, dan secara khusus adalah orang-orang yang penuntut ilmu. Nah, orang yang menuntut ilmu itu adalah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang disayangi oleh Allah. Sehingga orang yang menuntut ilmu itu termasuk orang yang apabila sampai meninggal dunia ketika menuntut ilmu, maka orang itu termasuk orang yang dibebaskan Allah daripada api neraka. Nah, sebagaimana hadis Nabi, idza arada an tanzura ila utaqaillahi minan nar fal yanzur ila tullabil ilm. Siapa yang ingin melihat orang yang dibebaskan Allah daripada api neraka, maka lihatlah, pandanglah orang yang ketujuh yang rajin menuntut ilmu. Jadi jangan sampai kita terlepas daripada meninggalkan daripada predikat tullabil ilm, menuntut ilmu. Menuntut ilmu ini kalau orang yang mengerti, orang yang alim, melajari orang yang gak bisa mendengarkan, sama aja menuntut ilmu. Nang ujar Nabi, kun aliman au muta'alliman au mustami'an. Jadilah orang alim atau orang yang menuntut ilmu. Muta'allim itu sama-sama pakai kitab, au mustami'an, dan yang ketiga atau mendengari, datang duduk dengarkan. Nah, jadi secara khusus adalah orang wali itu sangat sayang kepada orang yang menuntut ilmu, dan ia suka berkhidmat atau membantui kepada segala orang yang datang ziarah ke kubur Rasulullah, daripada orang yang alim-alim dan orang yang soleh-soleh, dan daripada segala orang yang awam dan orang yang khawas. Nah, jadi ini yang sangat menonjol daripada sifat wali Allah Subhanahu wa taala, yaitu pertama bersifat kasih sayang, dan yang kedua adalah pemurah. Kemudian di antara wasiat Sesaman, yaitu kata beliau, barang siapa membaca doa Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummati sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummati sayyidina Muhammad, Allahumma ajbur ummati sayyidina Muhammad, 4 kali berturut-turut sesudah sembahyang subuh, nescaya masuk jumlah martabat fadilah wali kutub. Jadi orang yang selalu rutin istiqamah mengamalkan doa ini, membaca doa ini setelah sembahyang subuh 4 kali, maka nanti dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala beserta walinya, bukan tanggung-tanggung, yaitu beserta wali kutub, dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang cinta kepada orang-orang saleh, cinta kepada wali-wali Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dikumpulkan oleh Allah beserta para walinya.
Dan lagi wasiat Tuhan Sayyidina Muhammad Samman radhiyallahu anhu, lazimkan oleh kamu hai segala muridku sembahyang 5 waktu berjamaah dan sembahyang Jumat dan membanyakan akan zikrullah wuduan wa asyian qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Jadi kita diwasiatkan oleh Saman, orang yang cinta kepada beliau, yaitu untuk selalu memperbanyak zikir kepada Allah, baik di waktu pagi, di waktu sore, di waktu berdiri, di waktu duduk, dan waktu berbaring. Artinya setiap saat kita selalu zikir kepada Allah, baik lidah kita menyebut Allah Subhanahu wa Ta'ala atau hati kita selalu ingat akan pertolongan Allah, termasuk di zikirnya. Dan melazimkan musyahadat wahdatul af'al dan wahdatul sifat dan wahdatul dzat dan muraqabah, dan membanyakkan akan membaca Al-Quran. Artinya selalu kita membaca Al-Quran dan salawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memperbanyak membaca salawat kepada Rasulullah, dan membanyakkan akan istighfar dan menyampaikan hajat segala manusia dan menolongi hamba Allah ketika mendapat kesusahan, baik kesusahan dunia ataupun kesusahan akhirat. Karena segala tersebut itu sangat memberi bekas dalam hati dan menambah kekuatan dalam mengerjakan segala ibadah dan keyakinan serta keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu diantara wasiat-wasiat Tuhan Muhammad Samman radhiyallahu anhu. Kemudian diantara karamah atau keramat Saman adalah di sini tercatat diantara setengah daripada karamat Tuhan Sayyidina Muhammad Samman radhiyallahu anhu itu, jikalau ada hajat kita baik hajat dunia ataupun hajat akhirat mendapat kesukaran. Artinya apabila kita ada mempunyai hajat, supaya hajat kita itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tawajuhlah hati kita kepada Allah. Artinya kita meminta kepada Allah dengan bertawassul, dengan berperantara Saman. Maka dengan berkat karamat Tuhan Sayyidina Muhammad Samman, jadi mudahlah serta segera kabulnya. InsyaAllah hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini mudah-mudahan walaupun kita sedikit daripada membaca manaqib daripada Tuhan Sayyidina Muhammad Samman ini, kita semuanya mendapatkan rahmat daripada Allah. Dengan rahmat itu mudah-mudahan segala hajat kita, khususnya orang yang mempunyai hajat ini, mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan segala urusan, dimurahkan rezeki yang halal, selamat dunia dan akhirat, mati beriman sempurna, husnul khatimah. Kemudian terakhir bahwasanya Saman itu lahir pada tahun 1132 Hijriah dan meninggal pada tahun 1189 Hijriah. Jadi umur beliau kurang lebih 75 tahun. Beliau 57 tahun. 57 tahun beliau meninggal pada hari Arba tanggal 2 Dzulhijjah al-Mubarakah dan dimakamkan di Baqi, yaitu berhampiran dengan pekuburan segala istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan manfaatnya bisirrin Nabi wa adil salatil Fatihah. Sempat ayo belajaran sedikit baranglah, apa berapa jam ambil berakahnya. Al-Fatihah. Jami'an ya Allah. Atana lil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi jami'i masyayikhina wa ma'alim musannifina Al-Imam Mujaddid Islam Imam Ghazali Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ighfir li wa li walidayya wa lil muslimina amin.
halaman 529 di bawah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Astagfirullah sallallahu alazim alladzi la nuqayyima yatibana wa nata'allama wa ta'lima wal mughra wa tadhkir wa nafa'a wal intibal wal istibada wal ibadah wal hasana tamassuki bi kitabillahi ta'ala sunnati rasulullah wa ala al-huda wa dilala al-khairi ibtigha'a wa jalla ta'ala wa mardatihi wa qurbihi wa subhanahu nas'alukum ya rabb ya al-batin wa ya nabah wa ya al-nur wa ya ashab al-waqt kun lana ala ma kana minna bil hissi wal mal wa hadir wa qul malik rahimahullah wa nafa'na bi wa bi jami'an fid darin amin. Wa tasi'ata asyarata adalah dan karamat yang ke-19 yang Allah berikan kepada orang-orang yang menjalani jalan yang sesuai diterangkan oleh Imam Ghazali dalam kitab beliau Minhajul Abidin, mulai melewati aqabah ilmu, taubat yang lelah, penghalang, rintangan, kemudian pendorong, kemudian perusak amal, itu dijalaninya. Kemudian terakhir bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberi qawami ibadat. Nah, diberi oleh Allah Subhanahu wa taala 20 karamat di dunia dan 20 karamat di akhirat. Jadi 40 jadinya diberi Tuhan keistimewaan kepada orang-orang yang kalau di dalam itu pada orang-orang menjalani tariqat syariat dan tariqat yang lelah. Ini syariatnya bujur, kemudian tariqatnya diantaranya ikhlas. Kalau di sini kan tariqatnya perusak amal itu dua, yakni ujub dan riya. Kalau di sini Imam Ghazali secara jumlahnya, kalau secara perincinya di perjalanan sidin ada 10 kemarin telah. Nah, di sini perusaknya. Nah, kemudian karamat yang ke-19 yang Allah berikan kepada orang-orang yang dicintainya, dikasihinya, orang-orang soleh itu, yaitu dari Imam Ghazali al-qiyadatu yang tadi baca Guru Jalil dari wal wajahatu ala babi rabbil izzati, yaitu al-qiyadatu. Qiyadah ini memimpin atau jadi kita bisa membawa, wal wajahatu dan punya kedudukan. Nah, jadi mereka orang wali ini bisa memimpin. Memimpin itu kan ada yang di bawah, kayak pimpinan apa rajin umrah, ya kan? Ada ketua regu, ada ketua kelompok. Kalau ketua regu itu 11 orang di bawahnya dipimpinnya. Kalau ketua kelompok itu biasanya 50 orang lah. Nah, di bawahnya. Kalau ketua rombongan berapa tuh? 100 kah? Rombongan berarti per berapa sih kita dulu dah? Kalau ketua rombongan kan per 50, ketua regu per 11, ya kan? Ketua kloter itu per berapa tuh? Nah, orang wali itu kayak itu. Orang wali ini memimpin, ada yang dibawa. Wal wajahatu kawa memimpin, kawa membawa maksudnya. Wal wajahatu dan punya kedudukan ala babi rabbil izzati, atas pintu rabbil izzati Allah Subhanahu wa taala. Jadinya ada jatah kita di hadrat Allah Subhanahu wa taala. Ini orang wali. Nah, makanya tadi kan ajar Guru Jalil tadi, nah, jikalau kita ada hajat dunia, hajat akhirat, mendapat kesukaran, maka tawajuh hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawajuh ini makna membayangkan orang wali itu. Tawajuh maknanya kita bapak jam misalnya kita bayangkan guru sekumpul, nah itu tawajuh. Membawa sidin lalu kaya betagil khalqu. Jadi kadang-kadang dasar itu ada anunya apa jatahnya. Jadi ada istilah syirik itu ada yang Allah. Dasar memang Allah memberi kepada orang wali ini kayak itu.
inya ada kedudukan di sisi Allah. Ya Allah ada jatah. Buat kita itu jatah. Kayak model anu juga, apa ada jatah terajian. Model kayak anu juga. Kayak kita orang masuk sekolahan tuh kan. Ya Allah jatah kepala sekolah ada aja. Jatah kepala sekolah. Semua lewat situ. Ada juga jatah tokoh masyarakat. Nah bila ada orang masuk senela lewat ikam nikah aja, itu kan jatah ada. Kalau di kalau di pemerintahan apa jatah kepala dinas kan. Ya Allah. Ikam kena ada jatah. Apa? Orang dalam ada jatah. Jadi model contoh dunia tuh kayak itu kalau Allah ada juga itu. Jatah-jatahnya ada 100, jatahnya 200, 300. Kalau orang wali nih. Nah mudah-mudahan kita berkat kita ini ibaratnya mau pati pengarannya mau pati ini yang ada banyak juga hanya sedikit sebagian yang Allah daripada amalan-amalan lulus ngumpul. Nah mudah-mudahan kita masuk di dalam jatah kita mudah-mudahan karena kau pasti juga kita mudah-mudahan kau tak buat. Nah itu jatah harapan yang Allah harapan. Ya aku berpikir Bapak Guru Jekasi kalau kita membawa diri kita sendiri dirinya di Guru Jekasi asal kada kawal Tuhan asal kada sanggup membawa diri ini menghadap Allah Taala rasa supan yang Allah rasa kada sanggup. Cuma kan ada jatah dari orang-orang saleh yang Allah nah itu aja tuh. Lalu faya bitagil khalqu alwasilata ilallah taala. Maka apa ya betagi itu menuntut maka menuntut oleh makhluk alwasilata akan perantara ilallah taala kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah lalu kita mencari menuntut perantara untuk sampai ke hadirat Allah nih ya Allah. Nah bi khidmatihi dengan berkhadamnya kita lawan orang wali tadi. Bi khidmati itu bi khidmati dzalikal abdil mukarram tafsirnya artinya dengan berkhadam kepada itu hamba yang dimuliakan Allah. Nah, jadi kita berumpat di situ berhadam. Apa tuh jadi kita tuh marandah ya kan? Marandah umpat belajar kita bisa. Nah umpat mungkin menggelar tikar berhadam di situ atau umpat bertawajuh tadi ya kan? Nah bisa napa bila umpat ke situ nah ada jatah sidin membawa itu. Khidmati. Nah jadi rupa-rupanya jatah nih mesti ada adanya koneknya kadang-kadang model yang asal-asalan ada asal-asalan pun kadang ada sama sekali jalur apa tuh ngarannya ibarat simpatinya tuh simpati atau XL kan namun yang kada ada jalurnya nih juga modelnya kada terdapat juga jadi mesti ada di khidmatinya tuh ada jalurnya kita. Nah ya orang yang kasih kumpul tuh kan mencari jalur tuh kita kalau tahu aku jarang hendak kasih kumpul mudah-mudahan dapat barakahnya. Nah ini termasuk tuh ya Allah mun kada kayak itu kada hiran-hiran aku lah kada hiran-hiran cuek kada mau boleh cuek maunya ini ada adanya aja kita ada sebabnya nah di antaranya bi khidmati dengan ada bantuin nulungi kayak itu atau tadi bertawajuh tadi ya Allah itu. Lalu setelah dia berperantara ya Allah dengan orang yang mulia tadi wa yastanjihara. Apa jadi wastanjihah itu menatapnya adakah duruhmai kada dalam wa yastanjihullah bayar tadi itu rapak
lapak dhammah muqaddar alal ya ya kah Said dhammah muqaddar alal ya ya kah Bapak yang tadi fi'il mudhari alamat keduanya dhammah muqaddar alal ya lain pasababiyah kah maulah sebabnya ada mauleh ada napi ada apa ada kan mubtada lawan anu aja khabar aja kada menjadikan pasababiyah lah jadi payah bilagil khalqu munnya nasab ya tabiyan nya nasab ya tabiyan jadi wayas tanjihu aja dah ibaratnya ya Allah nah kita ambil ropak aja wayas tanjihu wayas tanjihu dan beruntung ia ya dan beruntung ia al hajati akan hajat-hajatnya nah kabul hajatkah nah kabul hajatnya ya tadi macam mana aku jar bilainya anu kena aku macam mana kabul hajat itu sah boleh kita apa namanya karena kita mengakui lamun kita aja kada kawan. Nah, lalu kita berharap kepada hamba yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya si Saman, di antaranya Gus Kumpul misalnya kita tahu sidin hamba yang saleh, hamba yang alim yang Allah. Nah, aku artinya bapak bawa silah lawan sidin. Lalu yastanjihul hajat. Nah, dan beruntung ia ya kan nah al hajati akan hajat-hajatnya minallahi ta'ala daripada Allah Subhanahu wa taala biwajahatihi dengan pangkatnya tadi wa barakatihi dan dengan berkatnya orang-orang yang mulia tadi. Jadi dengan pangkatnya di sisi Allah atau dengan ada jatahnya di sisi Allah Subhanahu wa taala meminta sesuatu kepada Allah yang adalah orang wali tadi. Nah, maka orang-orang yang berperantara lawan sidin akan beruntung dengan hajat-hajatnya, baik hajat dunia nih dalam malaikat nih ya Allah ataupun hajat akhirat. Jadi dengan kedudukannya itu atau dengan keberkahannya itu maka ini kabul hajatnya. Nah, jadi ini jadi anwar nih, jadi pegangan kita telah jadi pegangan kita. Berperantara nih, nah banyak kita aja bila anak macam nakit jalan ya Allah. Bilanya pian suahnya bila artinya bila toko ini disiwa orang jalan aku membaca manakib dulu semumpul asar kemudian maghrib kan ada orang menelpon menyiwa toko itu modelnya yang Allah cepat mungkin kita ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah nih ya Allah ya Allah mudahan ada orang menyiwa toko ini terlambat sedikit seorang membawa seorang juga lambat tapi kita lah membawa wali itu deh orang mulia lu cepat sanjihu kemudian wal isruna ijabatud da'wati minallahi ta'ala malah orang wali ini orang wali ulang jadi orang-orang yang mulia nih orang-orang wali orang-orang menjalani syariat hakikat nih ya kalau lah nah itu karamat berikutnya belum lagi nih wal isruna tanggal 20 yaitu diberi oleh Allah Subhanahu wa taala ijabatud da'wati minallahi ta'ala yaitu kabul doanya daripada Allah Subhanahu wa taala kabul berdoa jadi anu jar guru Tuhan ada guru Abdul Qadir kalau guru Tuhan pimpinan pondok pesantren berapa tuh bahari aku pernah mendengar guru kisah guru Tajudin sidin itu bila ada orang nang Makkah misalnya Makkah ada banyak kisah ada Makkah Madinah tolak aja sidin selamat aja tuh itu jadi jadi orang bukan dipandir aja tapi pandir orang lain ya Allah akan kamu dengan husuk banah itu tadi juga orang pakaramat ijabatud dakwati Mbak rajin deh rusak usul misalnya atau Habib atau siapa izin beri banyak colok sidin yang mana ada yang report karena diberi kalamat Allah Ta'ala mungkin kita asa aneh orang sudah lampahannya mulai bahari dah lampahannya kenapa amal ibadahnya itu sudah kadang waktu itu bang amal orang yang Allah
minta baju aja. Karena waktu itu orang beramal, sudah ada orang beramal mulai pagi tadi, sore tadi ya kalau lah. Ini kan mencolok celicuk presiden. Nah, sudah jadilah barangnya. Ya Allah, dalam hati sidin dan tarang hati adalah kalau kabul hajat menapakah sidin apa namanya tujuan kita meminta itu tadi. Nah, jadi orang-orang wali itu walau khatara bi bali syai'un la hadara. Seandainya yang di khatar hatinya aja, khatar hatinya geritik hati aja, lah hadara bisa geritik hatinya itu terjadi. Jadi kan ada istilah modal tumbuk-tumbuk modal itu yang lelah sambil melihat hatinya sambil santai ya. Ya itu dah. Misalnya kayak Gus Dur misalnya kan. Gus Dur mani agil sirat ikam kaina bila umur 50 jadi ketua NU. Itu ya sih benar. Jadi ketua NU juga. Prabowo artinya di akhir umurnya kini udah tua jadi presiden. Nah, jadi juga. Orang-orang itu ya Allah, kita tuh kalau minta doa orang itu tuh doakanlah ulun selamat dunia akhirat. Ya bahari guru ibad itu kan sidin beliau tamu aja di antara tamu orang besar orang hebat tuh itu aja minta doa ringkas saja doakan haji sidin ampun selamat dunia akhirat ya. Itu sudah kuncinya sudah selamat dunia akhirat. Ada banyak kisah. Mau bilang doakan kami sugih, doakan supaya bini bunga, supaya banyak harta, usaha lancar kami banyak kan. Ya Allah, ya Allah doakan akulah. Misalnya minta doa, nanti kan guru doakan aku selamat dunia akhirat. Ya sudah, itu aja. Ya sudah. Ada nang ribut. Jadi berdoa sini kadang. Jadi itu orang-orang itu ya Allah. Fala yas'alullah ta'ala syai'an illa atahu. Ya Allah, maka tidak meminta ia akan Allah akan sesuatu illa atahu kecuali memberi ya Allah akan dia. Nah, cuma orang wali ini kan kada mau sembarangan minta. Ada mau juga minta mentang-mentang ada mau ya Allah. Itu ngarannya nafsu pulang ya Allah. Orang wali itu di luar daripada itu. Cuma ada saatnya segala macam sini meminta tuh. Ya kan orang-orang wali itu kan istilah mukhtar kan. Mukhtar tuh model sudah otomatis artinya menang dasar Tuhan menghendaki sudah jalan. Artinya sini model otomatis saja kadang model berniat-niat segala macam itu ada. Yang Allah karena bahasa kita tuh model mulai di rumah sudah baca hajat karena anu ada itu yang Allah otomatis saja. Wala yashfa'u li ahadin illa syafi'a dan tidak memintakan syafaat ya kan dan tidak memberikan syafaat kah itu bisa juga atau memintakan syafaat bagi seseorang illa syafi'a kecuali diberi syafaat orang minta tolong lawan Allah Subhanahu wa taala nih. Ya Allah, Sidin bisa memberikan pertolongan itu karena ada jatah tadi. Nah, bukan Sidinnya yang hebat, karena Sidin ini ada jatah syafaat. Mun nabi kan syafaati di ahlil kabair doleh. Ujar Nabi syafaatku ini kaina akan diperuntukkan kepada orang-orang yang berdosa besar. Ada jatah. Mudah-mudahan kita ya Allah dapat syafaat daripada Rasulullah SAW dan dapat syafaat daripada wali-walinya. Amin ya rabbal alamin. Nah itu adalah upin ada hendak nak aku mundur. Nah jadi kita berniat karena Abah Habib kan termasuk sering juga di tempat kita hadir majelis. Jadi seluruh pahala yang ada di majelis yang kita baca tadilah mulai awal sampai akhir ini kita hadiahkan lawan Sidin secara khusus. Ngurus kumpul itu kan sini nampak baca sendiri. Nah dia kan lawan nang patuh tuh kenal kali lah. Nah kayak itu. Jadi kita sudah bahagia lawan sini pahala dalail tadi, pahala kegiatan kita ini semuanya kita hadiahkan kepada Abah Habib Idrus Ali Hidwan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa Sidin. Allah lah, namun Sidin ada berdosa dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal perbuatan baik Sidin. Amin ya rabbal alamin dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kubur Sidin jadi kebun daripada kebun surga. Amin ya rabbal alamin. Dan kita bersaksi bahwa Abah Habib Idrus Ali Hidwan ini adalah orang baik yang Allah. Nah, itu kita bersaksi. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ali nabi wa bismillah suratul Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على عجبنا وعلمنا عنا ولا تبارك علينا اللهم ارزقنا الإخلاص من العلم ونسر بما تدبر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم إنا منكم نقبل يا كريم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ما شاء الله لا قوة إلا بالله اللهم صل على سيدنا Muhammad. Nah besok malam anu kawabian hadir acara maulid di tempat Adi Ngulun Haji Samaan